Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah karena sudah memberikan kita nikmat kesehatan, kekuatan di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelum kita masuk materi, Ibu akan ingatkan kepada adik-adik untuk tetap menjaga protokol kesehatan, mulai dari hindari kerumunan, selalu pakai masker, jangan lupa cuci tangan dimanapun kita berada, agar bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan jangan lupa berdoa agar COVID-19 ini cepat hilang dan kita bisa beraktivitas kembali dan belajar seperti normal lagi. Perkenalkan, nama saya Fitria Angelia Usu, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Asal saya dari Bolmong, Desa Otan, Kecamatan Pasir Barat. Saya sekarang lagi PPKT atau disebut Praktek Profesi Keguruan Terpadu di MTS Negeri 1 Kota Mobagu. Baiklah, hari ini kita akan belajar akidah akhlak, yaitu tentang akhlak bertetangga, kelas 9. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita terlebih dahulu membacakan Al-Fatihah dan lanjut dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, langsung saja kita masuk materi, yaitu tentang akhlak terhadap tetangga dan masyarakat. Batasan tetangga masih diperselisihkan para ulama. Pendapat pertama, batasan tetangga yang muktabar adalah 40 rumah dari semua arah. Hal ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Az-Zuhri dan Al-Auza'i. Kedua, 10 rumah dari semua arah. Ketiga, orang yang mendengar azan adalah tetangga. Hal ini disampaikan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha. Keempat, tetangga adalah yang menempel dan bersebelah saja. Kelima, batasannya adalah mereka yang disatukan oleh nasab masjid. Yang lebih kuat, insya Allah batasannya kembali kepada adat yang berlaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah sebaik-baik manusia kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Banyak cara dan kiat untuk menjadi tetangga terbaik dan mendapatkan simpati dan cinta para tetangga, serta merasakan tulus dan mulianya kasih sayang dari mereka. Selanjutnya, di antara adab-adab yang paling utama dan sangat dianjurkan oleh Islam, yang pertama itu, tidak menyakiti tetangga dan memuliakannya. Tidak salah lagi bahwa menyakiti tetangga adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk di antara dosa-dosa besar yang wajib untuk dijauhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Yang kedua, memulai salam. Memulai salam adalah bagian dari tanda-tanda tawadu atau rendah hati.
seseorang dan tanda ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman." Begitu juga menebarkan salam dapat menumbuhkan kasih sayang di antara kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah aku beritahu kepada kalian tentang sesuatu yang jika kalian mengerjakannya, maka kalian akan saling mencintai, yaitu dengan tebarkan salam." Yang ketiga, bermuka berseri-seri atau ceria saat bertamu. Berwajah berseri-seri dan selalu tersenyum saat bertamu dengan para sahabatnya adalah merupakan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatku, kecuali ia tersenyum padaku. Hadis muttafaq alaih. Yang keempat, menolong saat dalam kesulitan. Di antara memelihara dan menjaga hak-hak bertetangga adalah dengan menolong tetangga saat dalam kesulitan atau saat ia membutuhkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Asy'ari adalah jika perbekalannya habis atau jika persediaan makanan untuk keluarganya di Madinah tinggal sedikit, mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu kain. Lalu mereka membagikannya di antara mereka pada tempat mereka masing-masing dengan sama rata. Mereka adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka." Hadis muttafaq alaih. Yang kelima, memberikan penghormatan yang istimewa. Intervensi dalam urusan pribadi tetangga adalah salah satu sebab yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam bertetangga, seperti menanyakan hal-hal yang sangat pribadi, contoh berapa gajimu dan lain sebagainya. Seorang muslim yang baik adalah seorang yang memperhatikan tata krama dalam bertetangga, tidak mencampuri urusan yang tidak bermanfaat baginya, dan tidak menanyakan urusan-urusan orang lain yang bersifat pribadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Di antara baiknya Islam, seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka, jika Anda ingin mendapat cinta dan simpati tetangga, jangan pernah mencampuri urusan-urusan pribadi mereka. Yang keenam, menerima uzur atau permohonan maaf. Bersikap toleransi dengan tetangga dan lemah lembut dalam berinteraksi dengannya merupakan salah satu kiat untuk menarik simpati tetangga. Yang ketujuh, menasehati dengan lemah lembut. Manusia yang berakal tentu tidak akan menolak nasihat dan tidak pula membenci orang yang menasihatinya. Tetapi, umumnya, manusia yang tidak menerima kalau dirinya dinasihati dengan cara dan sikap yang kasar serta tidak beretika, Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah memuji Nabi. Seorang muslim yang baik ketika ia tahu tetangganya berbuat maksiat adalah menasehatinya dengan lemah lembut dan mengajaknya kembali ke jalan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, memotivasinya agar berbuat baik dan memperingatkannya dari kejahatan, serta mendoakannya tanpa sepengetahuannya. Sikap-sikap inilah yang dapat menarik simpati tetangga dan memperbaiki hubungan di antara tetangga. Yang kedelapan, menutup aib. Seorang mukmin adalah seorang yang mencintai saudara-saudaranya, menutup aibnya, bersabar atas kesalahannya, dan menginginkan saudaranya selalu mendapatkan kebaikan, taufik, serta istiqomah. Dengan sikap ini pula, kita akan meraih simpati dan cinta tetangga. Dan yang kesembilan, saling berkunjung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tetangga keutamaan berkunjungan ini, sesungguhnya ada seorang yang mengunjungi saudaranya di suatu kampung." Untuk mengunjungi tetangganya,
tidak mendatanginya dengan tiba-tiba atau tanpa mengabarinya terlebih dahulu atau meminta izin kepadanya, dan hendaklah tidak membuat tetangga merasa terbebani atau direpotkan dengan kunjungannya. Maka hendaklah ia tidak terlalu sering berkunjung, khawatir kalau hal itu membosankannya dan membuatnya menjauhkan diri darinya, dan juga hendaklah tidak duduk berlama-lama saat berkunjung. Kiat-kiat inilah yang dapat membuat tetangga senang menyambut kunjungan kita, bahkan merindukan kedatangan kita untuk kali berikutnya. Dan yang terakhir, bersikap ramah. Di antara sekian banyak kita sukses meraih simpati para tetangga dan mempererat hubungan di antara para tetangga adalah dengan bersikap ramah tamah terhadap mereka dengan ungkapan dan ucapan yang baik dan lembut, atau dengan memberikan hadiah istimewa kepadanya, atau dapat pula dengan mengundang mereka untuk makan di rumah kita, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan, atau si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Quran Surah Al-Baqarah 263. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Al-Bukhari.